Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suaranya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan yang diberikan orang tuamu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis daripada tersenyum kepada kita? Ingat satu tetes air mata yang pernah kita keluarkan dari mata ingat orang tua kita karena kedurhakaan kita, karena kezaliman kita, maka itu akan menjadi 1000 bencana dari Allah hadir dalam hidup kita. Maka menangislah kau hari ini, menangislah, 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 sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci dan memusuhinya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentaknya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hatinya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita, demi Allah kita akan sadar orang tua kita mahal ketika mereka wafat meninggalkan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti, ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum sanggup menguburkan jasad ayah ibu kami. Kami belum siap berpisah dengan keduanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikanlah kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami sadar betapa mahal orang tua kami ketika jenazahnya terbaring di hadapan kami. Kami hanya punya satu harapan, ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur, Pak. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Kita tidak pernah mengirim amal
untuk mereka di alam barzakh. Ingat pesan Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasibnya, kata Nabi, kalgharikil mutalawis, bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan, Pak. Mereka menangis-nangis memanggil nama keluarganya yang masih hidup. Mereka menangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka itu cuma satu amal kebaikan, dan mereka tidak bisa menambah kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal kebaikan dari kita, anak cucu, keluarga yang mereka tinggalkan. Maka kata Nabi, uhjuhu limautakum, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah. Buat siapa? Mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya ternyata untuk orang tua, baik yang masih hidup apalagi sudah tiada. Bapak Ibu nanti pulang dari sini buka Al-Baqarah ayat 215. Di sana Nabi diajarkan Allah urutan orang yang bersedekah. Yang pertama, Allah suruh kita sedekah buat siapa? Orang tua dulu. Urutan kedua baru kerabat. Urutan ketiga baru yatim. Urutan keempat baru fakir miskin. Urutan kelima baru ibnu sabil. Jelas? Jangan mimpi loh besok kita mati anak cucu kita beramal atas nama kita. Kita gak pernah beramal atas nama orang tua kita. Jangan mimpi. Mimpi besok panen padi kalau hari ini nanam rumput ilalang saja. Sampai detik ini saya mengamalkan itu. 1 juta saya kasih ibu saya, 10 juta Allah ganti saya. 10 juta saya kasih ayah saya, 100 juta Allah ganti saya. Pernah suatu hari ibu saya meminta kepada saya, Ahmad, boleh ibu utang 100 juta? Saya bilang, ibu jangankan 100, semuanya harta saya ibu ambil, ibu curi, halal hukum. Dulu ada seorang sahabat melaporkan ayahnya, ya Rasul, marahi ibuku, marahi ayahku mencuri harta. Bukan ayahnya yang dimarahi, dia yang diomeli Nabi. Kata Nabi, anta wa maluka li abika, dirimu hartamu, nyawamu milik orang tua. Bapak Ibu, maka hari ini saya ajak Bapak Ibu di penghujung acara ini 25 menit menuju sholat asar. Kita pakai 10 menit saja, 10 menit. 10 menit ini akan menentukan nasibmu, berkah rezekimu, berkah anak cucumu, tiket kematianmu. 10 menit ini akan membantu kita merubah kondisi arwah ayah ibu kita di alam kubur.